ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan bab tentang da'a ila syahadati la ilallah atau ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Itu berdakwah kepada persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Baik. Kita melanjutkan langsung saja dari pembacaan terdahulu. Masih dalam penjelasan beliau. Qala syarih rahimahullah, wa ta'ammal kaifa nasabuhum fi hadhil ayat ila ismi ar-Rahman jalla jalaluh. Perhatikanlah bagaimana penjandaran mereka, orang-orang soleh, orang-orang mukmin, pada ayat ini kepada nama Ar-Rahman. Liyu'lam, agar supaya khalquhu anna hadza innama naluhu bi fadlihi wa rahmatihi wa mahdin atau wa mahdi judihi wa minnatihi. Agar diketahui penciptaannya ini sesungguhnya hanya saja mereka bisa mencapainya karena sebab keutamaan Allah, rahmatnya Allah, semata-mata kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan karunia daripadanya. Itu pembahasan kita seputar kepemimpinan. Yang kepemimpinan itu mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka bersabar. Dan kemudian dengan ayat-ayat Allah mereka yakin. Ini semua didapatkan itu karena yang kita sebutkan tadi, karena keutamaan Allah, karena rahmatnya Allah, karena kedermawanannya Allah, dan juga karena apa? Karunia Allah. Ini penting. Kita tidak ada apa-apanya. Nikmat sekecil apapun yang kita rasakan sekarang itu tidak lepas dari apa yang disebutkan di sini. Maka kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua itu pemberian dari Allah. Wa ta'ammal kaifa ja'ala jazaa'ahum fi hadhihi surah al-ghuruf wa hiya al-manazil 'aliyah fil jannah. Maka perhatikan bagaimana Allah telah menjadikan balasan bagi mereka dalam surat ini, yaitu al-ghuruf, yaitu tempat-tempat yang tinggi di surga. Al-ghuruf, ya, ghuruf jamak daripada ghurfah, kamar, tapi ditafsirkan berkaitan dengan surga, itu tempat-tempat yang tinggi. Al-ghuruf. Wa hada lamma kanat al-imamah fi din min rutbatil 'aliyah bal min a'la maratib yu'taha al-'abdu fi dunya kana jazaa'uhu 'alaiha al-ghuruf al-'aliyah fil jannah. Dan ini tatkala imam kepemimpinan itu yang ada dalam agama merupakan martabat yang tinggi. Jadi imam di dunia ini, fiddin,
dalam agama ini berarti di dunia, fiddin berarti di dunia. Imam dalam masalah agama di dunia ini itu bagian dari tingkatan yang tinggi. Bal min a'la maratib, bahkan itu merupakan martabat yang paling tinggi, yu'taha yang diberikan kepemimpinan tadi kepada seorang hamba di dunia ini. Kana jazaa'uhu 'alaiha al-ghuruf al-'aliyah fil jannah. Maka keadaan dia pula balasannya itu ketika dia diberikan kepemimpinan dalam agama di dunia ini, dia memiliki balasan dengan mendapatkan al-ghuruf, tempat-tempat yang tinggi di surga. Derajatnya tinggi. Wa hada bi khilafi talabi riyasah. Ini berbeda dengan orang yang mencari kepemimpinan, Fa inna talibaiha yas'auna atau talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha agradahum. Maka sungguhnya permintaannya, mereka berusaha untuk menghasilkan atau memperolehnya untuk mencapai dengannya tujuan-tujuan mereka. Jadi mereka meminta kepemimpinan, riasah itu untuk tujuan-tujuan dunia yang mereka inginkan. Minal uluwi fil ard, di antara tujuan mereka untuk menjadi orang yang tinggi di muka bumi ini. Orang yang merasa paling di muka bumi ini. Wa ta'abbudil qulub lahum, dan menjadi peribadahan hati bagi mereka. Jadi dunia atau kepemimpinan yang mereka pegang itu menjadi suatu penyembahan dalam hati. Wa maliha ilaihim, dan condong kepada mereka. Wa musa'adatihim lahum ala jami' aqradihim, dan pertolongan kepada mereka atas seluruh tujuan-tujuan mereka. Ma'a kaunihim alim alaihim qahirina lahum. Bersamaan dengan itu, keadaan mereka ini yang meminta jabatan tadi, keadaannya tinggi di atas orang lain yang mereka bisa menguasai. Lahum itu orang lain, mereka orang lain. Ya, ini tujuan meminta riasa di dunia. Adapun keimaman dalam din itu memiliki balasan. Di dunia memiliki martabat yang tinggi, di akhirat mendapat tempat-tempat yang tinggi. Fataratab ala hadza talab minal mafasid ma la ya'lamu illallah. Maka tersusun atas permintaan ini dari kerusakan-kerusakan yang tidak mengetahui perkara tersebut kecuali Allah saja. Kerusakan-kerusakan tadi tidak diketahui kecuali Allah saja. Seperti diantaranya minal baghi, seperti melampaui batas. Kepemimpinan yang orang itu tujuannya dunia, itu diantaranya melampaui batas. Wal hasad, adanya kedengkian. Wa tughyan, juga artinya melampaui batas. Wal haqdi, dengki. Wal dhulm, yaitu kedzaliman. Wal hamiyah li nafsi duna haqqillah, yaitu bangga terhadap dirinya selain dari hak Allah. Wa ta'dhimin min haqqarillah, atau man haqqarallah. Wa ta'dhim man haqqarallah, dan mengagungkan orang yang Allah Subhanahu wa taala merendahkannya. Jadi Allah merendahkan orang ini, justru dia mengagungkan orang tersebut. Itu dunia ya. Dunia kita lihat seperti itu. Orang yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, justru orang itu dimuliakan. Ya. Kemudian wahtiqar man akramahullah. Ya. Kemudian juga dia ihtiqar, merendahkan orang yang Allah muliakan. Jadi orang yang Allah muliakan justru dihinakan oleh orang ini. Itu orang yang memiliki tujuan-tujuan di dalam kepemimpinan. Jadi melihat orang itu dimuliakan Allah sebenarnya dalam agama,
Justru dia direndahkan oleh orang yang memiliki kepemimpinan tadi. Wala tatimmu riyasatu dunyawiyatu illa bidzalik. Maka tidak mencapai kesempurnaan kepemimpinan dunianya dia kecuali dia berbuat demikian. Merendahkan orang yang Allah muliakan, kemudian mengagungkan orang yang Allah rendahkan. Dan itu dunia kita lihat. Ya, dunia yang kita lihat seperti itu. Wala tunalu illa bi'at'afihi minal mafasid. Tidaklah dicapai kecuali dengan berlipat-lipatnya dari kejelekan-kejelekan. Wa ru'asa fi ama an hadza. Maka para pemimpin itu berada dalam kebutaan dari masalah ini, yaitu dari perkara-perkara yang rusak tadi. Mereka buta, seolah-olah mereka tidak tahu, atau bahkan mereka tidak tahu, buta terhadap kejelekan-kejelekan tadi. Karena halnya dunia. Fa idza kusifal ghita tabayyana lahum fasada ma kanu alaih. Maka apabila disingkap penutup, maka jelas bagi mereka kerusakan apa yang mereka berada di atasnya. Kalau seandainya disingkap penutup yang ada di hati mereka, pandangan mereka, maka mereka pun akan mengetahui bahwa mereka itu berada di atas apa? Kejelekan. Wala siyama idza husiru fi sifatid daul atau fi sifatid dar. Terutama lagi apabila mereka dikumpulkan di sifatnya semut. Yata'uhum ahlul mauqif bi arjulihim. Yang orang-orang yang sedang berdiri atau orang-orang yang berdiri itu menginjak mereka dengan kaki-kaki mereka. Yaitu menginjak semut dengan kaki-kaki mereka. Ihanatan lahum wa tahqiran wa tasghiran. Menghinakan mereka, merendahkan mereka, dan mengecilkan mereka, itu dengan diinjak-injak. Kama saggaru amrullah, sebagaimana mereka telah mengecilkan urusan Allah. Wa haqqaru ibadahu, dan mereka pun telah merendahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu rahimahullah taala. Selesai ucapannya, semoga Allah merahmatinya. Tapi itu tadi penjelasan tentang kepemimpinan. Ada yang kepemimpinan dalam din, ada kepemimpinan dalam masalah dunia. Ya, beda. Ya, kepemimpinan dalam agama balasannya adalah surga, yaitu ghuruf, tempat-tempat yang tinggi di surga. Bahkan di dunia pun memiliki tempat yang paling tinggi. Selesai kita dari penjelasan seputar kepemimpinan, ada kaitannya dengan bab ini, yaitu ad-da'a atau ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kemudian kita masuk pada ucapan musannif selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah taala, telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adan ilal Yaman. Kita langsung per kalimat terjemahkan. Dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'ad kepada negeri Yaman atau ke negeri Yaman. Qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali apa yang engkau seru kepada mereka ahlul kitab itu adalah syahadat, persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini dakwah kepada orang kafir. Ini dakwah yang sesungguhnya itu kepada orang kafir, ya. Artinya dakwah hakikat itu, hakikat dakwah itu mengajak orang yang kufur kepada Islam, orang yang musyrik kepada orang yang bertauhid. Itu aslinya.
Maka ditegakkanlah kalimat apa? Syahadat la ilallah. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, ila ayyuwahhidullah, agar mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Fa inhum ata'u lidzalik, maka jika mereka mentaatimu kepada perkara tersebut, yaitu perkara diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka mentaati, diajak kepada kalimat la ilaha illallah, juga mereka mentaati, fa'alimhum anna Allah aftarada, atau anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka beritahukanlah mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 waktu salat salat 5 waktu pada setiap hari dan malamnya. Yaum itu hari, kemudian lailah malamnya, sehari semalam. Jadi urutan dakwah ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada siapa? Mu'adz. Pertama syahadat dulu, kemudian apa? Mengerjakan ibadah yang paling penting, yaitu ibadah salat. Fa inhum ata'u dzalik, kalau mereka taat kepadamu pada perkara yang demikian, pada perkara salat, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fataruddu ala fuqaraihim. Maka beritahukanlah pada mereka, sungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat yang wajib. Sedekah sini artinya zakat yang wajib, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Ini zakat yang wajib. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka pun mentaatimu dalam hal ini, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka berhati-hatilah engkau, jauhilah kamu dari harta pilihan mereka. Dalam Islam itu ada aturan ya. Kalau mereka tidak mengeluarkan zakat, padahal mereka sudah wajib, ini sudah masuk Islam ya tadi kan, sudah sholat, kemudian mereka harus membayar zakat, mereka tidak mengeluarkan zakat, itu ada petugas zakat dari pemerintah. Ya, kalau hukum Islam itu berlaku, itu akan mengambil harta mereka yang nilainya untuk dizakati. Tetapi dikatakan Nabi, hati-hati dengan harta pilihan mereka. Jangan sembarangan kamu mengambil harta pilihannya. Ini ada aturannya. Tidak kemudian uyah langsung mengambil hartanya. Enggak. Harta-harta pilihan mereka jangan sampai engkau ganggu. Ambillah harta dari bagian zakat mereka, diambil. Ya, ini peringatan. Kemudian wattaqi da'watal matlum. Nah, maka Nabi mengatakan, ya, takutlah ya dari doanya orang yang dizalimi. Ya, untuk mengambil harta pilihan mereka bukan pada tempatnya, itu termasuk zalim. Di antara hadis ini, fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, maka sungguhnya tidak ada di antaranya doa tadi dan Allah ada penghalangnya. Akhrajahu, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab, tidak ada yang menghalangi antara doa itu dengan Allah. Doa itu diterima, dikabulkan. Apalagi dia seorang muslim dizalimi, orang kafir saja yang dizalimi, doanya diterima. Pengecualian itu. Doa orang kafir tidak diterima. Apabila dizalimi, doanya diterima. Makanya kedzaliman itu dzulumat yaumil qiyamah. Kedzaliman itu kegelapan di hari kiamat. Tidak menolong seorang, bahkan membinasakan seorang itu di kiamat nanti. Ketika bertemu di padang mahsyar dan seterusnya, kedzaliman itu justru membawa malapetaka bagi seorang. Taib syarah keterangan sekarang. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, kana ba'su Mu'adz ila Yaman sanah 10.
Al-Hafidz mengatakan dahulu Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman itu pada tahun 10 Hijriah, pada tahun ke-10 Hijriah. Qabla hajjin Nabi, sebelum hajinya Nabi SAW, kama dzakarahu al-musannif, sebagaimana disebutkan oleh penulis, yakni Al-Bukhari. Bagaimana disebutkan oleh penulis yaitu Imam Bukhari, fi awakhir al-maghazi, pada bab kitab Sahih Bukhari ada bab tentang al-maghazi, peperangan, tapi di akhir-akhir dari pembahasan bab ini. Waqila, dan juga dikatakan pada kalimat yang lain, pendapat yang lain, kana dalik fi akhir sanah tis'in. Ya, perbuatan mengutus Mu'adz itu terjadi pada akhir tahun ke-9, mendekati tahun ke-10. Inda munsarifihi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk. Ketika Nabi SAW itu pulang, kepulangannya dari perang Tabuk. Dari perang apa? Tabuk. Rawahu al-Waqidi bi isnadihi ila Ka'ab ibn Malik. Nah, di sini diriwayatkan oleh al-Waqidi dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab ibn Malik, wa akhrajahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat anhu. Dan Ibnu Sa'ad juga mengeluarkan dalam kitab Tabaqat tentang darinya, itu dari Waqidi, dari Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik. Wattafaqu annahu lam yazal alal Yaman. Kemudian masih Mu'adz juga ini. Mereka para ulama bersepakat bahwasanya lam yazal alal Yaman. Artinya Mu'adz tinggal di Yaman. Setelah beliau berdakwah dengan ahlul kitab di Yaman, beliau tetap tinggal di sana. Beliau tidak kemudian pulang. Beliau tinggal di sana. Ila an qadima fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sampai akhirnya beliau datang di kota Madinah pada kekhilafan Abi Bakar. Tsumma tawajjaha ila Syam. Kemudian beliau pergi ke Syam. Itu maksudnya. Kemudian famata biha, dan beliau mati atau meninggal rahimahullah atau radhiyallahu an di Syam. Qala Syekhul Islam, berkata Syekh Ibnu Taimiyah, wa min fadhailil Mu'adz radhiyallahu an, dari keutamaan Mu'adz semoga Allah meridainya, annahu ba'atsahu sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman muballighan anhu. Pertama, Nabi mengutus dia ke Yaman sebagai orang yang menyampaikan, muballigh, menyampaikan sesuatu dari Nabi SAW. Jadi sebagai muballigh dari Nabi, orang yang menyampaikan agama dari Rasulullah SAW. Itu muballigh artinya orang yang menyampaikan. Kalau muballigh anhu artinya orang yang menyampaikan darinya, dari Nabi SAW. Apa? Perkara agama. Wa mufaqqihan yaitu orang yang memiliki faqih, bisa mengambil kesimpulan hukum. Wa mu'alliman, orang yang mengajarkan kebaikan. Wa hakiman, orang yang berhukum, yaitu menjadi gubernur di sana, di Yaman. Keutamaannya. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, yakni bihi al-Yahud wa Nasara. Maksudnya ahlul kitab di sini di Yaman itu adalah dari golongan Yahudi dan Nasara. Itu ahlul kitab yang ada di Yaman. Memang mereka paling banyak di sana. Di zamannya Nabi SAW itu orang ahlul kitab itu paling banyak di Yaman. Li'annahum kanu fil Yaman aktsaru min musyrikil Arab au aglab. Karena sungguhnya mereka di keadaan itu di Yaman itu lebih banyak daripada musyrik Arab, atau mereka mendominasinya. Jadi musyrik Arab itu kalah sama ahlul kitab jumlahnya di Yaman di saat itu. Wa innama nabbahu ala hadha liyatahiyya li munadharatihim. Hanya saja Nabi mengingatkan Mu'adz bahwa engkau akan mendatangi ahlul kitab dengan ucapan ini untuk Mu'adz itu
liyatahiyya, untuk bersiap-siap kepada mereka, kepada bantahan-bantahan mereka terhadap sesuatu yang mereka bantah. Siap, karena ahlul kitab masalahnya, bukan musyrik tapi ahlul kitab. Ya, sekarang juga masih ada sisa-sisa ahlul kitab di sana. Sampai ada kejadian itu, cerita yang masyhur itu, ada keluarga ahlul kitab yang orangnya asli, tapi ahlul kitab, dia masih berpegang teguh dengan agama yang nenek moyang dia ahlul kitab. Berpakaiannya sama seperti orang Islam, perempuannya sama, cadar, itu sama persis, karena memang di sana seperti itu. Itu sampai kemudian masuk Islam anak perempuannya itu dari keluarganya itu tidak menerima, kemudian disihir anaknya, jadi tidak menerima anaknya berpindah agama. Itu ahlul kitab misalnya. Masih ada sedikit, tidak banyak tapi ada. Ya. Wa qala al-hafidh, berkata al-hafidh, huwa kal tauti'ah lil wasiyah. Itu seperti muat, itu seperti pengantar membawa wasiat. Liyajma'u himmatahu 'alaiha, agar dia bisa mengumpulkan tekadnya, keinginannya atas wasiat tadi. Jadi ketika diberikan seperti itu seolah dia sebagai pengantar wasiat. Qauluhu falyakun awwal ma tad'uhum ila syahadah alla ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali apa yang kau seru, apa yang engkau panggil mereka kepadanya itu adalah syahadah, persaksian terhadap la ilaha illallah. Baik. Syahadah rufya ala annahu ismun yakunu muakhkhar. Di kalimat ini, kalimat syahadah dibaca marfu, syahadatu dengan dhammah tanda marfu, dirofakkan atas bahwasanya dia adalah isim kana yang diakhirkan. Yakun itu kana, fi'il mudhari'nya kana, fi'il madhinya kana, fi'il mudhari'nya yakun. Maka dia sebagai isimnya kana, itu isimnya yakun diakhirkan. Wa awal khabaruha muqaddam, dan awal, kalimat awal itu adalah khabar yang dikedepankan. Jadi awalah. Jadi khabarnya kana apa Mas? Mansub. Isimnya kana apa? Marfu. Maka dia adalah khabarnya muqaddam yang dikedepankan. Ya, asalnya dia itu diakhirkan, tapi asalnya dia itu setelah isim kana dikedepankan. Ya, wa yajuz al-aks, boleh dikembalikannya. Itu lewat saja dalam pembahasan masalah nahwu. Qauluhu wa fi riwayah, dalam satu riwayat, ila ayyuhidullaha. Ya, riwayat bukan syahadah la ilallah, tetapi agar mereka itu mentauhidkan Allah. Hadhihi riwayah thabitatun fi kitab tauhid. Riwayat ini ada di kitab tauhid min sahihil Bukhari, dari kitab sahih Bukhari, wa asyara al-musannif bi dzikri hadhihi riwayah, dan penulis memberikan isyarat dengan menyebutkan riwayat ini ila tanbih, kepada peringatan, ala makna syahadah, kepada makna syahadah ala ilallah. Jadi di dalam riwayat lain disebutkan ayyuhidullaha, agar mereka mentauhidkan Allah, itu sebagai peringatan terhadap makna yang ada pada riwayat lain yang menyebutkan syahadah la ilallah, yaitu makna syahadah la ilallah maknanya apa? Yuwahidullah, mentauhidkan Allah, itu maksudnya. Fa inna ma'naha tauhidullah, karena maknanya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah bil ibadah, dengan peribadahan kepadanya.
Wa nafyu ibadati ma siwa, dan menafikan peribadahan apa yang selain Allah. Allah itu yang diibadahi saja. Baik, lanjut terus. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dalam riwayat yang lain, maka pertama kali yang engkau seru mereka adalah beribadah kepada Allah. Wa dzalika huwal kufru bit-taghut, yang demikian itu maknanya adalah mengkufuri, tidak beriman kepada taghut, wal iman billah, dan beriman kepada Allah saja. Kama qala ta'ala, sebagai Allah firman, fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka barang siapa yang kufur, tidak mempercayai kepada at-taghut. Taghut itu tughyan, melampaui batas. Taghut itu adalah para tukang sihir dan seterusnya. Ya. Kekafiran, kufur, itu namanya taghut. Barang siapa yang kufur terhadap taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang bil urwatil wuthqa, dengan buhul tali yang kuat, lang fisama laha, yang tidak putus. Wal urwatul wuthqa, sedangkan al urwatul wuthqa, buhul tali yang kuat tadi, ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah, berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari, qala ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Suruhlah mereka kepada persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah, dan sungguhnya aku adalah utusan Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain. Qultu, aku katakan, syarah ya, pensyarah mengatakan, la budda fi syahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurut. Nah, ini penting. Maka kesimpulannya, mesti pada persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah itu ada 7 syarat yang menjadikan orang itu bersaksi terhadap la ilaha illallah itu benar. 7 syarat. Dihafal baik-baik syarat ini. Pelajaran malam ini hafal syaratnya. Ya, baik. La tanfa'u qailuha illa bi ijtima'iha. Tidak akan memberi manfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan berkumpulnya syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat itu apa saja, Pak? Coba lihat. Ini ma'ruf di kalangan thalabul ilm. Ketika bersaksi syahadah la ilallah, itu harus terkumpul syarat-syarat ini yang menjadikan manfaat persaksian dia. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahal. Yaitu pertama, ilmu yang meniadakan kebodohan. Syarat pertama, berilmu tentang la ilaha illallah. Apa Mas? Syarat pertama apa? Berilmu tentang la ilaha illallah. Itu maksudnya berilmu itu meniadakan kejahilan, kebodohan terhadap la ilaha illallah. Pertama ilmu. Ingat ilmu. Kalau jahalnya enggak usah dihafal. Al ilmu berarti dia meniadakan apa? Kebodohan. Ilmunya saja dihafal. Al ilmu terhadap la ilaha illallah. Yang kedua, tsani al-yaqinu al-munafi lisyak. Yang kedua setelah berilmu, al-yaqin, harus yakin terhadap la ilaha illallah tadi, dan itu akan menolak, meniadakan keraguan. Jadi antum menghafal yang al-yaqinnya saja. Berarti dia menolak apa? Keraguan. Yang ketiga, al-qabul al-munafi lirad. Al-qabul itu menerima dan meniadakan penolakan. Al-ilmu, al-yaqin, apa? Al-qabul. Yang keempat, al-inqiyad al-munafi litark. Al-inqiyad itu ketundukan untuk meniadakan peniadaan atau meninggalkan. Meniadakan meninggalkannya. Al-inqiyad ketundukan. Yang kelima, al-ikhlas al-munafi lisyirk. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Yang keenam, as-sidqu al-munafi lil kadzib. Kejujuran yang meniadakan kedustaan.
Yang terakhir, al-mahabbah al-munafiyah li adamiha. Kecintaan yang meniadakan yang tidak mencintainya. Harus mencintai la ilaha illallah, Mas. Jadi sekarang kita ulangi. Berilmu la ilaha illallah. Kemudian harus mempunyai keyakinan terhadap persaksian la ilaha illallah. Kemudian al-qabul, menerima la ilaha illallah itu. Kemudian apa, Mas? Al-inqiyad, ketundukan terhadap apa yang terkandung dalam la ilaha illallah. Ikhlas terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Jujur terhadap kalimat la ilaha illallah itu. Berlaku jujur dengan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian terakhir apa? Cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Ini syarat agar bermanfaat persaksian kita terhadap la ilaha illallah. Berat ya ternyata ya pembahasan tentang la ilaha illallah. Dulu la ilaha illallah maknanya begini. Sekarang ada syaratnya lagi. Dari mana para ulama memberikan syarat ini? Dari istiqra, dari mereka membaca, kemudian mereka tatabbu dari dalil-dalil yang ada, kemudian mereka simpulkan tentang syarat yang ada pada la ilaha illallah. Begitu. Bukan nanti antum bilang mana dalilnya, Ustaz? Ya, dalilnya para ulama itu istiqra, membaca, kemudian mereka tatabbu, mencari-cari dari semua nas, dan mereka apa? Simpulkan. Ya. Baik. Seperti umpamanya tentang pembahasan tentang rububiyahnya Allah, kemudian apa ilahiyahnya, apa namanya istilahnya apa namanya pembagian tauhid, ya afan minum dulu ada yang kesangkut afan. Rububiyah, ya, uluhiyah, sama apa lagi? Semua wasifat itu kan pembagian tauhid. Kalau antum tanya dalilnya langsung begitu nggak ada, tapi dari membaca Al-Quran, dari tatabbu, mencari-cari di Al-Quran, hadis disimpulkan demikian dan ada semuanya dalilnya. Ya, begitu. Kemudian setelah kita sudah melewati syarat-syarat ini, kita baca kalimat di bawahnya. Wa fihi dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Padanya ada dalil bahwasanya tauhid itu adalah pengikhlasan atau ikhlasnya ibadah karena Allah saja, tidak syarikat baginya. Itu tauhid. Jadi kalau seorang itu ikhlas dalam ibadahnya karena Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, itu termasuk bagian dari makna tauhid. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu adalah beribadah karena Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Itu makna tauhid. Wa tarku ibadah ma siwa, dan meninggalkan apa saja ibadah kepada selainnya, selain Allah. Kita tinggalkan ibadah-ibadah kepada patung, ibadah kepada batu, ibadah kepada pohon, ibadah kepada manusia. Nah, itu semua ditinggalkan. Itu namanya tauhid. Huwa awwal wajibun. Dia yang pertama dan wajib untuk kita dakwahkan. Nah, Mas, persaksian terhadap apa? La ilaha illallah, itu tauhid. Itu awal pertama kali didakwahkan dan wajib pertama kali didakwahkan. Ya. Hanya pelaksanaannya itu melihat kondisi. Ada yang langsung disebutkan la ilaha illallah kemudian dijelaskan, ada yang kita menyampaikan peribadahan itu kemudian kita masukkan tauhid padanya. Tinggal penyampaiannya. Paham ya? Makanya kita datang ke suatu kaum, kita mengajak dia untuk mari Mas, kita belajar ilmu namanya. Tapi ingat, belajar ilmu itu dalam rangka mencari wajah Allah, karena itu termasuk ibadah. Maka kamu tidak boleh mensyirikatkan
peribadahan mencari ilmu tadi kepada selain Allah. Harus mencari apa? Wajah Allah, ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu. Jadi tinggal penyampaiannya, bukan kemudian bayangannya menjelaskan syahadallah atau gitu, enggak perlu. Kadang-kadang penyampaiannya. Tapi kita masukkan apa? Tauhid di situ. Mempraktikkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam hal ibadah yang kita sampaikan tadi. Maksudnya? Jadi begitu. Ya. Taib. Walihada kana awal ma da'at ilaihi ar-rusul. Oleh sebab ini, pertama kali apa yang didakwahkan kepadanya oleh para rasul alaihi salatu wassalam atau alaihi salam, ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, apa yang bagi kalian dari sesembahan selainnya. Oh, wa qala Nuh, berkata Nuh alaihissalam, alla ta'budu illallah. Ya, janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa fi makna, maka padanya ada makna la ilallah. Ada makna Mas? La ilallah. Alla ta'budu illallah makna la ilallah. Mutabaqah. Itu sesuai dengan makna la ilallah. Baik, lanjutkan. Qala al-alamah, atau ada penjelasan di bawah sedikit. Lihat ada footnote di situ, nomor 1. Mutabaqah. Disebutkan di situ ahaduha, di sini ada qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imad Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, hada yahtamilu syai'an, ini mengandung kemungkinan 2. Yang pertama disebutkan ahaduhuma afi wujudihi syak, apakah pada wujudnya Allah ada dan tidaknya itu kamu ragu. Fa innal fitra syahidatun biwujudihi wa majbulatun ala iqrari bihi. Karena fitrah manusia itu menyaksikan adanya Rabbnya, dan majbulah, perkara yang menjadi dasar tabiat atas sesuatu yang mengikrarkan, menyatakan bahwa Allah itu ada. Itu fitrah, Mas. Fitrah manusia itu mengatakan Allah itu ada dan menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya. Fa innal i'tiraf bihi daruri fil fitrah as-salimah. Karena pengakuan dengannya, dengan adanya wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada, itu daruri, perkara yang memang tidak bisa ditinggalkan, karena itu daruri, fitrah itu mengakuinya. Ya, pada fitrah yang selamat, yang salimah. Jadi kalau ngomong sama orang ateis, kalau bilang fitrah salimah seperti itu, wah dia paling bilang fitrah salimah saya enggak mengakui. Nah, nanti mau bilang apa ini? Nah, itu fitrah kamu sudah enggak salimah, tapi fitrahnya fasidah, fitrah yang rusak, bukan yang salimah lagi, sudah rusak itu fitrahmu. Ya, yang salimah dia mengakui wujudnya Allah, adanya Allah. Ya, kita berbicara tentang ateis, karena ateis itu tidak mengakui adanya Allah. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan kata Ibnu Katsir rahimahullah, wal makna tsani, makna yang kedua afi ilahiyatihi wa tafarudihi biwujubil ibadah syak. Apakah dengan sifat ilahiyahnya Allah, dengan sifat keesaannya Allah, maha tunggalnya Allah, dengan bersendirinya Allah, tidak membutuhkan makhluknya, ya, dengan kewajiban untuk beribadah, kamu ragu? Itu makna yang kedua. Wa huwal khaliqu li jam'il mawjudat fala yastahiqqul al-ibadah illa huwa wahdahu la syarikalah. Dialah al-khaliq yang menciptakan seluruh makhluk, itu mawjudat yang ada, yang itu makhluk, maka tidak berhak suatu peribadahan itu kecuali dia saja. Tidak ada syarikat baginya.
Fa inna ghalibal umam kanat muqirratun atau muqirrah bil sani' walakin ta'budu ma'ahu ghairahu minal wasa'id allati yadunnuna annaha tuqarribuhum minallahi zulfa. Karena secara umum, keumumannya umat-umat ini, mereka mengakuinya bahwa Allah yang menciptakannya. Allah menciptakan semua yang ada, maujudat ini. Akan tetapi mereka beribadah bersama Allah dengan yang lainnya. Jadi mereka juga beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada saingnya. Minal wasaid, dari wasito-wasito, perantara-perantara. Yang mereka menyangka annaha, bahwa perantara-perantara tadi tuqarribuhum, akan mendekatkan mereka dari Allah. Dengan perantara tadi semakin dekat, zulfa. Jadi mereka menjadikan syekh-syekh mereka, orang-orang soleh mereka yang sudah meninggal, itu dijadikan sebagai perantara yang bisa mendekatkan mereka dari Allah sedekat-dekatnya. Maksudnya apa? Mereka bilang begini, nanti kalau antum datang, kenapa kamu berdoa kepada orang yang sudah mati tadi, minta kepada dia agar menyampaikan hajatku kepada Allah? Begitu Mas, betul itu. Jadi hajat saya ini, saya beritahukan kepada mayit yang sudah mati tadi, dari orang soleh yang dianggap soleh, untuk disampaikan kepada Allah. Kenapa dia tidak sampai langsung kepada Allah? Dia bilang begini, kita ini orang-orang yang masih kotor. Kita ini bukan orang-orang suci. Sehingga kita tidak pantas kalau kita menyampaikan hajat kita langsung kepada Allah, minta kepada Allah. Maka kita melalui orang-orang yang baik ini, orang-orang soleh ini yang sudah meninggal, agar mereka yang bisa menyampaikan masalah kita kepada Allah, agar kita semakin dekat dari Allah. Masya Allah. Ya orang iso, orang sudah mati kok. Kecuali orang masih hidup. Kalau masih hidup pun ada syaratnya. Permintaanmu itu permintaan yang masih dimampu oleh manusia, dan dia hadir di situ. Antum tidak teriak-teriak namanya kemudian dia tidak dengar, minta tolong. Nah, itu juga nggak boleh. Harus dia mampu hadir di situ. Ya. Oke. Jadi itu penting. Jadi perkara-perkara ini juga perkara yang perlu kita ketahui. Tapi ini pembahasan beliau bagus. Dari dua perkara ada kemungkinan yang berlaku. Kemudian dikatakan oleh penulis, oleh pensyarah di sini, qultu wa hadal ihtimal tsani yatadamman al-awwal. Jadi kemungkinan yang kedua ini dari dua kemungkinan tadi itu mengandung kemungkinan yang pertama pula. Ya, saya. Baik, mungkin sudah cukup dulu. Ya, kita cukup dulu ya. Apaan? Memang 1 jam saja, kurang lebih ya. 1 jam kurang sedikit. Ya. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi dengan jam yang dulu, sesuaikan dengan waktu sholat isya. Bisa sekarang makin mundur terus. Tambah waktu hujan ya, Mas. Tambah waktu hujan. Jadi tambah agak sedikit malas berangkat. Walaupun berangkat tapi dengan susah payah karena hujan, dingin. Ya, cukup dulu. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu, kalau pertanyaan nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada pertanyaan. Ya. Dia itu tetap mempercayai tentang orang-orang soleh yang sudah meninggal. Dia sudah meyakini. Kemudian itu hukumnya gimana Ustaz? Dia sudah syirik tapi syiriknya bukan apa? Begitu. Yakin itu sudah mengerti. Iya, kalau dia seperti itu yang panjenengan katakan, ya, bahwa dia sudah masuk ke syirik Syirik minimal asghar.
Ya, asghar itu begini. Yaitu dia masih meyakini bahwa Allah yang apa? Yang memberikan semuanya. Ini hanya sebagai perantara saja. Maka syiriknya asghar. Tapi syirik asghar itu jangan dianggap ringan. Kalau dia terus menerus dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan menjadi akbar. Karena hatinya akan terlepas dari Allah dan hanya kepada apa? Kepada perantara ini saja. Dan itu sering terjadi. Bahkan itu yang diuji oleh syaitan. Dan itu insya Allah yang akan menjadi golibnya. Kalau kita sendiri dari pembahasan, akhirnya itu akan datang ke sana, ke besar. Karena syaitan tidak akan diam. Dia akan membawa kepada yang besar itu. Tapi kalau dari sisi hukum kita bicara seperti itu. Karena ada juga orang yang sempat saja, tapi kemudian mendapat taufik minallah, kemudian dia bertobat. Tapi kalau dari sisi syaitan, pasti syaitan itu akan membawa dia kepada yang besar. Apalagi permintaan dia itu ningaren kebetulan sesuai dengan takdir Allah. Yang dia minta itu sesuai dengan apa? Takdir Allah ningaren, dia minta melalui orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian apa yang dia sampaikan itu ningaren dikabulkan oleh Allah, dalam arti dengan takdir Allah. Wah, tambah yakin dia dengan si orang yang diminta tadi, yang meninggal. Akhirnya dia hanya percaya kepada orang ini, yakin kepada Allahnya hilang. Selesai sudah menjadi apa? Akbar. Menjadi akbar. Tapi kita khawatir yang syirik asghar seperti itu tuh setan tidak akan diam. Setan akan berusaha untuk mencapai hajatnya. Setan itu berusaha juga untuk mencapai hajatnya biar dia yakin. Betapa banyak orang yang dulunya berdagang ya, tidak laris. Tapi ketika dia datang kepada pesugihan pada ini, kuburan ini, dia minta semua sesuatu di situ, gitu, dengan biar kamu sampaikan hajat kepada Allah, ini saya harus laris segala macam. Tiba-tiba satu hari setelahnya dagangannya itu laris terus begitu. Wah, tambah yakin lagi. Setan sudah berusaha untuk melariskan ini apa dagangannya dengan cara setan, iblis, pasukannya. Nah, bisa. Jadi bisa orang laris itu karena sebab menggunakan apa? Jimat. Nah, kan laris itu karena sebab permintaan doa tadi ke tempat-tempat keramat tadi. Jadi tidak mesti membawa jimat ya Mas ya, tidak mesti. Ada orang yang dia berupa jimat, yaitu datang ke dukun namanya. Dukun kasih apa? Jimat. Dia bawa jimat itu taruh di tempat jualannya. Ada juga orang yang jimatnya itu berupa datang ke mana? Ke tempat kuburan tadi, tapi tidak membawa jimat, tapi dia apa? Meminta ke situ. Jadi macam-macam. Jadi bentuknya. Ya. Tapi kalau yang kedua ini itu yang tersembunyi sekali. Itu datang ke kuburan, minta ke orang-orang soleh tadi. Karena alasan mereka sebenarnya minta kepada Allah, tapi karena mereka masih kotor, penyampaian mereka ini masih tidak pantas, maka mereka melalui orang-orang soleh tadi. Ini artinya bahasa mereka ini masih bahasa profesional, bahasa yang lebih tinggi daripada orang yang datang ke dukun, dikasih apa? Batu akik satu atau batu kerikil saja, warnanya hitam yang sama dengan batu yang di depan. Kok bisa jadi pelari saya itu kan lebih lucu gitu loh, tidak profesional gitu istilahnya. Tapi yang ini alasannya bisa profesional gitu. Tapi yang satu enggak, masa bawa batu yang sama dengan batu di depan rumah kok bisa melarisi kan begitu, gobloknya, betul kan? Ya iya. Baik, mungkin gitu Pak Ratni. Nasihat karena hayat masih dengan badan bisa bertobat, antum mendapatkan pahala besar ya, memberikan petunjuk pada orang. Enggak. Ada? Kalau kita baca tulisan dari ahli kesehatan, itu ketika kita mandi itu malah kok sebaiknya dari kaki. Kaki dulu naik dan kepala itu hanya yang terakhir. Begitu. Karena menghindari
begitu. Ini cuma membaca tulisan tadi kesehatan. Kesehatannya apa? Sumbernya jelas. Sumber kesehatan tapi jelas dari mana kesehatan bagian. Gitu. Kalau sunnahnya gimana mandi? Kita nggak usah benturkan antara penelitian dengan sunnah Nabi. Ya, kadang sunnah Nabi atau syariat itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Terkadang kita tidak mendapatkan hikmahnya. Kalau kebetulan ada sesuatu yang mencocoki dari perbuatan Nabi, ada hikmah, ya. Hikmah itu bisa kita ambil, tapi bukan tujuan utamanya. Tapi ada yang bertentangan, jangan dipercayai. Stroke itu kapan terjadinya? Stroke itu kapan terjadinya? Orang stroke itu kapan terjadinya? Penelitian kesehatan tentang stroke itu kapan? Kan orang hidup sejak dulu, bukan kita aja. Artinya begini, terjadinya stroke gitu, ya, yang kita ketahui sekarang kan ada zaman sekarang. Apakah orang zaman dulu juga banyak yang stroke seperti itu? Kita nggak tahu. Iya mas, padahal mereka sudah mengamalkan mandi itu apa? Dari kepala sejak dulu. Itulah, makanya stroke apakah terjadi di zaman Nabi SAW atau enggak? Yang stroke gitu. Apakah sekarang aja yang ada banyak stroke, kemudian dia sebenarnya bukan karena mandi dan seterusnya, tapi amalan yang lain begitu. Kalau masalah itu penelitian sehingga bisa benar bisa salah. Bahkan ya, walaupun itu kesehatan pun, bahkan orang kesehatan yang lain bisa membantahnya. Itu sering terjadi. Hanya antum mungkin belum tahu saja. Dari sisi yang lain, kesehatan pun ada yang dokter membantahnya. Dalam satu permasalahan kadang dokter satu saling berdebat, saling membantah. Ya. Tentang kesehatan buah saja kadang bantah. Ini bisa menimbulkan penyakit ini para justru enggak. Dalam kesehatan buah saja dari ahli gizi. Itu begitulah dunia penelitian. Tapi insya Allah kalau Nabi SAW mandi dari kepala dan cara mandi dari menyiramkan kepala lebih duluan dan tidak terjadi stroke saat itu dan diikuti oleh para sahabat dan seterusnya, tidak ada stroke di sana begitu. Yang ada adalah melihat stroke-nya sudah berkurang di tiap bulannya karena membayar dengan stroke, ya kan? ya. Jadi insya Allah yang gitu hanya sebagai gambaran saja, tapi bukan sesuatu yang harus dipercaya. Ya, bukan sesuatu yang harus dipercaya, karena ilmu itu yang seperti itu bisa saling bantah-membantah dari ahli ya sama ahlinya. Nah sekarang umpamanya orang yang ahli kesehatan tadi, dia sudah umur berapa sekarang umpamanya, begitu kan? Dia sendiri ini umur berapa? Ini dia sudah 50 tahun. Kenapa kamu nggak stroke? Selama ini baru kamu tahu ilmunya tentang mandi dari kepala itu nggak boleh. Selama ini kamu dari kecil mandi dari kepala. Kok nggak stroke? Ya kan? Sekarang ini kalau kamu baru bilang kalau mandi kamu stroke, kamu selama ini sekian puluh tahun mandinya dari kepala, siramnya dari kepala. Kenapa nggak stroke? Bapakmu nggak stroke sekarang, kenapa? Mandinya dari kepala juga. Jadi penelitian itu belum 100% berarti maksudnya. Karena tidak semua orang terjadi begitu loh. Nah sekarang istrimu, kakakmu, bapakmu yang lebih tua darimu belum stroke, padahal mandinya dari siram kepala. Bahkan ada orang yang umur berapa 90 tahun sekarang, coba tanya dia mandinya dari kepala, aku belum stroke. Nah itu berarti penelitian dia kan belum menghasilkan sebenarnya kan begitu kan. Yang umur panjang itu loh mas, coba yang umur panjang sekarang maunya ada orang umur 100 tahun, tanya, Bah selama ini mandi dari mana? Dari kepala. Kok gak stroke? Padahal sudah mau mati, sudah mau meninggalin. Yang begitu, pembuktiannya kan bisa seperti itu. Nah berarti penelitian itu sebenarnya tidak penelitian yang baik, bagus, karena tidak menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu gejolak saja. Penelitian itu gejolak toh, menghasilkan kegejolakan. Wallahualam bishawab. Betul nggak kira-kira? Antum punya dasar seperti itu? Ya, karena dasar orang banyak hidup nggak stroke karena sebab apa? Mandi dari kepala. Nah, bahkan kamu sendiri nggak stroke kan karena amalkan sekian tahun mandi siram dari kepala. Sekarang aja baru kamu temukan itu pun belum terjadi satu yang
apa ya, yang bisa dibuktikan ya. Baik. Memang ilmu pengetahuan umum itu kayak gitu ya. Ya. Mesti ada perubahan aja ya. Oknum aja. Dan antum tahu sekarang kan tulisan itu bisa menjadikan tenar atau biar dikunjungi websitenya atau dikunjungi kalau di YouTube ya biar describernya banyak. Wah semacam-macam orang punya pikiran, bikin tulisan-tulisan itu bisa terjadi semua. Biar kunjungan orang banyak. Ya, mati lampu ya sudah cukup dulu. Umpamanya udah mati. Alhamdulillah itu sudah selesai. Ini lampu mati dari mana? Balen. Kok bisa ya? Cepet. Ya monggo silakan. Mau tutup tapi nggak jadi. Ya nggak apa-apa daripada itu kita 5 menit lagi nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya kita cukup saja. Ya, ya tapi insyaallah.